mak jreng gitu. Enggak diinfo kan, tapi nanti silakan aja ditunggu. Gitu kan. Nah, ini limited banget, enggak kami sampaikan dulu, memang terbatas. Jadi silakan diikuti aja di sosial media kita, nanti bisa dipantau. Yang waktunya donor nanti bisa siap-siap. Oke. Hai sahabat PMI, jumpa lagi bersama saya Dea di Japri PMI Solo, Jangkauan Penting bareng PMI. Seperti biasa, setiap tanggal muda kita gajian. Enggak, Deng. Oh, belum. Jangan keras-keras dong. Belum. Ketemu sama yang muda. Ya, ketemu sama yang muda. Ada Mas Dedi dan juga Mbak Isna. Halo. Ya. Oke, nah ini sebelum kita memasuki acara inti pada hari ini. Sambil minum ya Dea? Oh ya boleh, silahkan. Emang enak minum? Ini? Kirang apa nih? Kirang pohon goreng. Pohon goreng, iya sih, tak sponsori pohon goreng. Oke, saya dan juga atas nama PMI seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia atau provinsi ya, mengucapkan selamat kepada pendonor yang sudah mendonorkan darahnya sebanyak 50 dan 75 kali. Wow. Yang kemarin pada tanggal 24 Oktober diserahkan langsung oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bapak Ganjar. Luar biasa. Semoga menginspirasi banyak orang di luar sana. Oke. Biar ini semakin menginspirasi. Iya. Jadi update stok darah pada pagi hari ini berapa, Mbak Isna? Oke. November ya berarti. Iya, November. Ini kita mencoba laporkan ada stok darah kami PMI Solo tanggal 1 November 2022. Untuk golongan A itu whole blood-nya 174, PRC 771, trombosit 56 dan fresh frozen plasma 49. Dan khusus per bulan November ini untuk plasma konvalesen tidak kami masukkan stok, tapi nanti apabila ada kebutuhan akan bisa menghubungi PMI Solo, akan kami usahakan. Karena ini alhamdulillah nggak ada permintaan. Alhamdulillah ya. Karena nggak ada permintaan, kita semuanya sudah skip dulu sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Sudah setahun ini ya tidak ada permintaan plasma ya. Ya, jadi untuk plasma memang kita skip dulu untuk di stok kami. Kemudian golongan B whole blood-nya 210, PRC 1013, untuk trombosit 53, fresh frozen plasma 54 dengan total golongan B 1330. Kemudian golongan O WB-nya 144, PRC 955, trombosit 48, fresh frozen plasma 57. Kemudian golongan AB whole blood 64, PRC 110, trombosit 27, FFP 81 dengan total golongan AB 282. Oke, luar biasa. Total keseluruhan 3.866. Buset. Lihat sini tuh ada tulisannya ya di sini. Ada. Oh, ada. Ini apa namanya? Coba diulang. 3.866. Dari ruangan tuh udah 3.600. 3.866 udah gitu terus. Oke, ini petang ewu. Akhirnya kok krok tadi petang ewu. Kesimpulannya aman. Kesimpulannya aman ya. Aman. Ada di angka 3.000 sekian tadi itu ya. Oke, luar biasa. Nah, ini kalau misalkan nih masyarakat awal bulan kan masih menggebu-gebu ya, masih semangat banget gitu kan. Itu kalau misal mau mendonorkan darahnya bisa di mana aja, Mbak Isna? Oke, saya bacakan dulu agenda kami di bulan November ini ya. Untuk hari ini kita ada di MTA Kebak Keramat 3. Wow, MTA Kebak sama di RSUP Surakarta. Hari ini masih berlangsung. Monggo teman-teman yang hari ini ada di area MTA Kebak Keramat 3 sama RSUP Surakarta bisa merapat. Oke. Kemudian ini tanggal 2 sama 3 kita kosong. 2 sama 3 kita kosong. Kita Oke. kosong. Berarti masih Jagong bisa ya? diisi. Jagong. Jagong. 2 sama 3. Wayang jagong. Ya, bareng ya. Titip amplop sisa. Kemudian tanggal 4 November ada di Atmi Surakarta. Oke, kampus Atmi ya. Kampus Atmi Surakarta. Tanggal 5 November ada di Toko Mebel Margo Murah Kartosuro. Sama di HMJ Okupasi Terapi Poltek Surakarta. Kemudian di Masjid Al Hidayah Soko Solo Baru. Kemudian tanggal 6 ada di Kepikepan Kota Surakarta. Itu nanti tepatnya di Gereja Purbowardayan. Kemudian ada tanggal 6 ada GKI Sorogenen, Gereja Osa, sama KRT Tunas Harapan Serut Ngeringo. Kemudian masih ada di tanggal 6 ada di GKI Ngeringo atau ngeringo?
Ngeringo. Ngeringo. Apa ngeringo sih? Ngeringo. Yang penting gini ejaannya NGRINGO. Teman-teman di Ngeringo atau Ngeringo nanti konfirmasi ke Mbak Isna ya. Kemudian masih dilanjut tanggal 6 November di GKI Nusuan. Kemudian Masjid Al Isnain Mubarokah, Karang Taruna Kelurahan Jajar, kemudian GKJ Nusuan. Oke. Tanggal 7-nya kosong dulu. Kemudian tanggal 8-nya ada di The Sunan Hotel. Wah, sini. Merapat. Yang pengen staycation dan stay with me. Oh, iya. enggak, deng. Staycation dan stay healthy gitu loh. Maksudnya Oh, iya donornya dong. tuh di hotel. Hotel. gitu. Keren kan? Iya, keren. Lanjut. Tanggal 9 November di Rumah Sakit Dr. Un Surakarta. Kemudian di SMK Bhinneka Karya Surakarta, sama di Swiss Bell Hotel Gilingan. Gilingan. Oke, keren kan? Oke. Lanjut di tanggal 10 November ada di Hypermart Solo Square. Kemudian Bank Mayapada, FEB UNS, kemudian Kelurahan Dukuh Banyudono, itu di Boyolali. Kemudian nanti ada perhotelan nanti di Hotel Ayom Village Solo kalau nggak salah. Kalau nggak salah sebut ya, Ayom Village Solo. Kemudian lanjut masih di tanggal 10 November ada di Balai Besar Litbang TOOT Tawangmangu. Wah, healing Healing ya. Besti. Aduh. Apa gue? Healing. Apa tuh? Healing. Apa tuh? Healing sambil Kayak pernah denger. kayak pernah denger ya. Healing Besti. Lanjut. Lanjut tanggal 11 November ada di SMK Farmasi Nasional, kemudian di HMJ Farmasi USB. Lanjut di tanggal 12 November ada PT Konimek, Superindo Banyuanyar, sambil belanja sambil donor. Monggo. Akbar Insan Usada Mojosongo, tanggal 12 masih di sudah, Konimek saya sebut lagi kan. Ini kok dong guyu kabeh ngopo ta ya. Oke, lanjut tanggal 13 November masih banyak banget loh tak bacakan Iya, iki. nggak apa-apa, nggak Tak apa-apa. kongko sore loh iki. Enggak apa-apa. Tanggal 13 November Masjid Nuromah Semanggi. Kemudian ada KRT Punakawan Mojosongo, Forsita Kecamatan Jebres, kemudian warga Karibiro, Masjid At-Taufik. Tanggal 13 kita masih membuka jika ada yang mau mengadakan donor darah ya, bisa ya. Kemudian tanggal 14 ada di Kecamatan Baki. Kemudian tanggal 15 kok dong yuk kabeh ngopo to? Tanggal 15 November ada di PGRI Surakarta, Yayasan Pignatelli, KSR Politama. Lanjut tanggal 16 ada di Prodia. Kemudian tanggal 17-nya di Himika Usahid. 18-nya 3 serangkai HMP Kimia Kovalen FKIP UNS. Lanjut tanggal 18 masih di SMP Negeri 15 Surakarta. Sama HKN Hari Kesehatan Nasional nanti di Pendapi Gede gitu ya. Oke. Gede sekali. 18 November. 19-nya sementara masih kosong. Lanjut ke tanggal 20 Masjid Subul Salam Komplang, GUP Kartosuro, Nurul Hayat, GBI Nusuan, GKJ Kismorejo Karanganyar. Kemudian 21 free, kosong dulu maksudnya. Tanggal 22 kita ada di Semaba Auri. Wah, ini. Iya, lanjut MTA Jumapolo tanggal 22 November. Kemudian tanggal 23 kita masih di Semaba Auri juga. Kemudian SMK Warga Surakarta. Tanggal 24 masih di Semaba Auri. Tanggal 25-nya juga Semaba Auri juga masih ada, sama UPPM FIK UMS. 26 di CV Putra Nugraha. Kemudian Hyundai Solo Baru. Tanggal 27 ada di Komunitas Pengrajin Blangkon Potrojayan. Lanjut Siblat Sudiro Prajan, Masjid Zahidin Gembongan Kartosuro. Kemudian Perum Queen Garden tanggal 28 di CV Putra Nugraha. Nah sudah, sementara itu ya. Sementara itu, oke. Jadi buat para sahabat Wijen, sahabat kami yang mau donor bisa datang ke lokasi terdekat itu tadi. Baik. Coba diulangi. Coba diulangi nanti bisa. Itu udah 15 menit makan durasi, Mas. Nah, untuk jadwalnya kalau tadi misal bingung nih, Mbak tadi kecepatan, bisa dibuka di Instagramnya PMI Surakarta atau di websitenya itu juga terupdate atau di aplikasi Ayo Donor. Nah, ngobrol soal aplikasi Ayo Donor nih, Mas Dedi. Ini kan banyak tuh yang tanya,
aplikasi Ayo Donor itu bisa dipakai di mana aja sih Mas? Apa cuma di dalam gedung aja atau di mana aja gitu? Kalau untuk sementara ini kalau yang dipakai di Solo bisanya di dalam gedung. Ya, kalau di dalam gedung pilihannya ada dua, mau ngisi dari rumah, jadi bisa pakai aplikasi, atau kemudian On the spot. Santai dong, On the spot. jarinya jangan gini-gini terus dong. Ini- Segera Ganti dong, jari segera ganti. digini dong. kosong. kosong. Sulapan malah. Ya, jadi kalau di dalam gedung pilihannya ada dua, bisa pakai Ayo Donor, itu bisa ngisi dari rumah, formulirnya bisa diisi dari rumah sampai PMI, kemudian scan barcode dan print. Atau kalau bisa pakai cara yang kedua yaitu on the spot, jadi sampai PMI tinggal ngisi aja formnya di komputer, kemudian langsung bisa di print. Nah, kalau ditanyakan bisa dipakai di mana aja ya, sementara bisanya dipakai di dalam gedung. Ya. Oke. Di luar gedung belum bisa gitu ya. Belum bisa, ini masih dalam tahap kami masih mengupayakan terus lah supaya kepraktisan dalam mendonorkan darah di masyarakat itu juga dirasakan. Oke. Tetapi ada fungsi lain, aplikasi Ayo Donor ini kan bukan hanya untuk formulir aja, tapi ada histori donor, kemudian kartu donor ya Mbak Isna ya, kartu donor, kemudian ada platform yang lain kegiatan donor darah termasuk stok itu tadi. Tapi kalau sementara baru di dalam gedung, yang di luar gedung baru kita upayakan. Oke, intinya kita masih mengupayakan yang Yes. terbaik ya, biar masyarakat tuh kalau donor bisa semakin nyaman gitu. Karena memang kita hadir untuk membuat kenyamanan. Kan enak, lebih praktis ya kalau di rumah misalkan mau donor kan bisa ngisi dulu. Betul. Harus Lebih ngantri-ngantri efisien ya kan. waktunya. Betul, lebih efisien. praktis lah intinya, sampai sini tinggal scan print. Print. Antri. Oke. Jadi pertanyaan formnya tuh pertanyaan ya tidak itu loh guys. Itu bisa diisi di rumah atau sambil perjalanan ke sini juga bisa ya. Nanti sampai sini tinggal buka inboxnya di Ayo Donor, langsung scan, ceting, udah. Kok sekian cedeng sih? Gimana? Tit, Cedeng apa cedeng? tit. Mari kita lanjut. Nah, Mbak Isna tadi kan sudah membacakan stok donor yang 3.000 sekian 3.000 tadi sekian tadi itu. kan. Nah, kalau sekilas saya mendengarkan stok ini banyak banget nih. Iya. Iya kan. Nah, ini kalau misal mau donor nih, apakah semua golongan darah itu diterima atau ada beberapa golongan darah yang sementara di skip dulu? Sementara ini kita masih menerima semua golongan darah. Jadi kalaupun nanti ada beberapa golongan darah yang tidak kami ambil, pasti akan kami sosialisasikan ke baik itu ke koordinator donor, ke masyarakat juga. Tapi sejauh ini masih semua golongan aman ya. Oke, aman. Berarti semua golongan masih Masih- bisa donor masih ya? bisa. Oke, luar biasa. Kok nggak tepuk tangan ya kalau luar biasa ya? Luar biasa. Kayak dong sarapan loh. Emang belum? Mari lanjut. Yuk. Lanjut Wah, ya, mari lanjut. Slogan ayo. Selas goku kosong. Oke. Pasti ada pertanyaan nih. Sering banget terima pertanyaan tentang bis donor. Nah, bis donor nih gimana nih Mas Dedi? Nasib tayo kita ini gimana nih? Tayo. Jadi bisnya ini nggak apa-apa. Jadi Bukan kita rusak. bukan ya, karena enggak. rusak, bukan karena sedang di maintain ataupun lagi gimana enggak. Jadi memang karena stoknya kita ini sangat-sangat cukup, amat sangat cukup. Kemudian kegiatan donor darah mobile unitnya di luar juga Lumayan relatif aman. Jadi ya ini sementara kita keep dulu. Ya. Tapi memang ada beberapa instansi yang jika memang berkenan menggunakan bis donor ya, ya siap bisa dipakai, ya. bisa dipakai. Kayak kemarin di mana Kemarin Mbak? ada di Balai Kambang ya. Di Balai Gambang itu yang asosiasi apa ya? Tani gitu, Aspartan. Nah. Aspartan sama kita juga ada selain bis kan juga ada mobile ya. Mobile juga kita masih bisa beroperasi. Kalau di Balai Kambang kan memang tempatnya nggak ada ataupun memang lebih praktisnya pakai bis itu bisa. Oke. Jadi memang yang di depan pengadilan yang rutin aja itu kita keep dulu. Tapi kalau memang dari instansi berkenan untuk pakai itu, wah, Gak apa-apa ready to ya. go lah, siap ya. Oke, siap. Ready. Gas ngeng gitu ya. Yes. Oke. Wong tiap hari juga dipanasi terus ya Mbak. Oh iya, Panas, ya panas, ya kudanan, ya ya. panasan kudanan, ya dipanasi ya diademi ngono.
Berarti intinya sebenarnya mobil dan bis donor tuh dalam keadaan sehat walafiat ya sebenarnya. Sehat, sehat. Siap aman, pakai. aman, Oke. aman. Siap Jadi bagi pakai. teman-teman di luar sana yang mungkin pengen mengadakan donor darah tapi kok tidak memiliki ruangan yang memadai, bisa nanti memakai bis donor atau di mobil donor. Oke. Ini termasuk berlaku juga di mall. Di mall. Di mall di Mojosanga dong. Termasuk juga di mall. Di mall ini emang dari kami nggak ada yang menjadwalkan. Tapi kalau memang ada instansi atau mallnya sendiri itu berkenan ya bisa. Oke. Pokoknya semua itu bisa dibicarakan baik-baik ya. Iya, betul. Oke, bisa hubungi Mbak Isna di nomor di bawah ini. Maaf. Mana, Nggak mana? keluar kan? Mana? Nggak Iya keluar kan? kan? Nggak bisa Panik kan? kan? Iya. Panik kan? Tak bisikin nomornya ya. Oke, nah kalau tadi saya di awal sudah mengucapkan selamat bagi para pendonor ke 50 dan 75 kali. Sebenarnya totalnya ada berapa sih Mbak yang kemarin tuh nerima piagam dari Totalnya Pak itu Gubernur? ada 85. 85 pendonor. 25 pendonor. Itu biasa. 50 dan 75. 50 75. Oh, 50 75. 50-nya berapa, Mbak? 50-nya itu 66 kalau nggak salah ya. Iya. Sisanya ada yang 75. Dan itu memang free ya berangkat ke sana ya. Free. Berangkat ke sana, Ya. dapat senai, dapat sangu, Ya. Kemarin yang Dapat badai. dapat ya, bahagia. 50 itu yang paling muda berapa, Mbak, kemarin? Paling muda itu usia 28. 28. 28 tahun sudah 50. 50. Mas jadi berapa, Mas? Saya baru 20-an. Berarti 10 berarti. Ya. Kemarin ngapa, Mas? Jadi memang saya memulai donor darah itu kan memang masuk ke PMI. 2016 itu baru donor. 2016 donor, kemudian karena sering keluar ya kan, terus suntik tetanus dan lain sebagainya kan harus nunggu tuh. Apalagi Covid kan nunggu lagi, akhirnya baru 26-an sekian itu sekarang ini. Mbak Isna, Sudah dapat piagam belum? ya kamu. Oh, yang puluhan udah. Sudah. Sudah. Mbak Isna berapa Mbak kali? Isna. Saya tak terhitung. Nah, kena dia. Soalnya nol lah, jadi bisa dihitung. Dia masuk PMI tahun 2019 2012. akhir. Ya. Sekarang sudah Berapa? donor ke 27 kalau nggak Ya. salah. Alhamdulillah. Ya karena memang ini apa sekarang untuk mencapai angka 50, 75, 100 kan relatif bisa cepat dengan metode aferesis. Aferesis. Ya kan, Aferesis. gitu. Ya, betul. Yang cepat-cepat tuh kan juga pakai itu dua minggu sekali bisa Betul, masuk. betul. Karena equipment saya itu tidak mumpuni. Tidak mumpuni. Tidak mumpuni. Tidak mumpuni. Minimal 55, saya Harus cuma bersabar ya. 53 ya. Ya sudah. Ya, udah, nggak apa-apa. Kejar dong. Kejar. Kejar 2 kilo lagi dong. Berat ya. Mangan sing oke. Mangan sih kayak farma. Gendang golek bojo kok diopeni mangan sing oke. Mari kita lanjut. Mari kita lanjutkan saja. Oke, berarti ini sebenarnya tidak ada kewajiban buat staf PMI donor darah gitu kan nggak ada ya sebenarnya. Yang penting kan sesuai dengan kondisi tubuh. Saya tuh donor sebelum masuk PMI memang nggak pernah donor karena saya nggak tahu manfaatnya. Jadi juga nggak tahu PMI juga loh. Tahu. Tahu. PMI tahu. Tapi nggak PMI tahu. bergerak di bidang apa tahu? Tahu. Sebelum Saya kan kuliah di Solo, jadi yo paham lah. Kuliah ning Solo yo paham. Solo kan. Ya Solo paham gitu loh. Tapi emang nggak tahu dan nggak pernah dapat info terkait dengan Manfaatnya. donor darah gitu loh. Apalagi dulu di kampus saya nggak pernah ada yang namanya KSR. Jadi ya minim informasi. Tapi ternyata setelah masuk, oh ternyata donor tuh kayak gini ya. Baca manfaatnya akhirnya donor ya sakit, donor tuh sakit. Iya. Sedikit sih, banyak manfaatnya tentu. Oke. Sakitnya kan relatif. Relatif. Ada yang sakit banget, ada yang biasa aja. Ya kalau saya gini kan memang biasa aja. Duh. Kamu dengar. Nggak terasa karena aku tuh sudah terbiasa disakitin. Maksudnya lo. Ya ampun. Tapi ngomongin pertama donor tuh kan kayaknya ya namanya orang pertama donor belum tahu donor seperti apa kan pasti pikirannya macam-macam tuh. Dulu kamu gimana pertama donor? Pertama donor aku udah lupa ya. Yang paling tak inget adalah aku pertama donor itu cek HB masih ditetesin di cairan warna biru itu. Melayang tenggelam. Iya, melayang tenggelam Pakai atau kupri ya mbak ya? Pakai kupri ya. Oh namanya Sudah kupri. tenggelam. Dokter kupri. Sudah tenggelam. Temen saya dong itu.
itu yang paling saya ingat ya dulu Iya. waktu pertama kali donor itu waktu masih SMA. Terus masuk PMI itu kok udah canggih banget gitu di dalam gedung. Udah Cek keren, HP itu kan? tinggal ditetik gitu aja. Wow. Wow. Nek Mbak Isna sebenarnya masuk PMI kapan tuh, Mbak? Saya masuk PMI 2014. 2014. Berarti sampai sekarang udah 8 tahun. 8 tahun. Lah, untuk masalah donor darah itu kan berkembang terus ya. Iya betul. Saya dulu masuk tuh ya memang sama seperti dia yang masih masuk di pakai sini masih kupri. Iya, kupri. Masih kupri. Kupri. Oh, namanya kupri. Kupri. Iya. Pakai kupri sulfat itu ya. Iya. Nah, itu saya pertama donor tuh memang pakai kupri tapi Tapi lama atau enggaknya tergantung kekuatan petugas. lah iya kan maksudnya. Maksudnya apa jenis? Ngene iki apa? Anu, Ditetes ke? Enggak. Enggak kan? Kan masukin di nenggon iki sik kan apa Iya, di mikro kapiler kan. Disedot nih mikro disedot kapiler. sik terus baru Diteteskan. diteteskan. Nah, itu sebenarnya nek berkembangnya cara apa ya? Cara netes kan. Bukan cara netes ya, tapi pemeriksaannya itu sebelum kupri apa ya kupri dari Kuproy. Kopral. Mbak Isna masuk atau memang kupri? Sudah kupri, Oh, sudah kupri. Oh, sudah kupri. Emang sebelum kupri ada? Ada. Ya makanya aku nanya. Oh, Karena ada. aku nggak ngerti. Cari tahu dulu ya. Oh gitu ya. Kayaknya memang harus Kayaknya menghubungi emang. senior deh. Iya, betul. Nah, sekarang kan digital maksudnya langsung kelihatan gitu. Angkanya pun kelihatan. Kalau kupri itu kan hanya patokannya tenggelam melayang ya. Kalau sekarang kan sudah ada angkanya gitu. Oh, 12,1 gagal. 12,5 lanjut donor seperti itu. Lebih canggih kan ya Lebih maksudnya. canggih, lebih akurat gitu loh. Kalau dulu saya tuh melayang terus apa? Melayang terbang tinggi Oh, ke iya. awan. Ku terbang melayang. Oke. Itu adalah secuil cerita dari kita ya. Oke, kita lanjut ke topiknya. Ngobrol-ngobrol soal November. Ya. Dapat hashtag baru, Novemberkah katanya. Berkah. November berkah. Berkah, yes. Gimana sih? Tahu kan tahu ya udah. Agendanya apa aja nih Mas Dedi bulan November? November ini di November kan ini apa? Ada hari Minggu. Kesehatan Nasional. Oh, hari kesehatan. HKM ya, Iya, Mbak ya. HKM. Tanggal berapa sih? Tanggal 12 atau berapa? 18. Sama hari apa sih? Hari pahlawan ada nggak? Nah, 10 November. Ya, 10 gitu. November. Ya. Tapi kalau di PMI sendiri November ini di tanggal itu tadi HKN tadi. Nanti ya ini sepil dikit nanti ada Ini kan yang ditunggu. Oke. nanti akan ada apa ya? Sesuatu yang Mak Jreng. majreng gitu. Enggak diinfo kan, tapi Iya. nanti silakan Apa aja tunjuk ditunggu. gitu Nah, ini limited banget. Enggak kami sampaikan dulu memang apa? Memang terbatas. Jadi silakan diikuti aja di sosial media kita. Nanti bisa dipantau. Yang waktunya donor nanti bisa siap-siap. Oke. Siap-siap. Iya. Oke. Terus Ancang-ancang. agenda yang pertama itu, kemudian HKN itu, kemudian agenda yang kedua ini ada beberapa pelatihan, kemudian pelatihan PPGD dan lain sebagainya ini juga masih jalan kita. Pelatihan aftapping. Ya, aftapping nanti ini baru persiapan. Nantinya di bulan Desember ya deh. Ya, Desember ya. Jadi di bulan November sama Desember di 2 bulan akhir 2022 ini bakalan banyak agenda. Banyak agenda, agendanya apa saja bisa ya, stay agak tune. padat. Nanti insya Allah juga di 2022 di Desember itu akan ada hari donor darah, Hari relawan. temuan ya, Temuan. temu Audit donor. donor. Ini masih ke bawah ISO. Aiso. Temuanmu apa? Kita mau ke apa? Ya, Desembernya nanti ada temu donor sama hari relawan kan juga Desember. relawan. Jadi November sama Desember ini ya akan lebih banyak kegiatan. Betul. Ini kegiatannya bermanfaat ya untuk jomblo seperti saya. Ya. Oke. Jadi biar ada kesibukan. Iya, kesibukan. Siapa tahu nanti dapat jodoh gitu kan. Apalagi di hari relawan temu Gitu donor. kan. Siapa ngerti di Injury Time 2022 ini tiba-tiba langsung jedret. Mak Jreng nyebar undangan. Oh, piye. Nyebar kok. Nanti saya undangnya pakai helikopter. Pakai helikopter saya sebar. Gitu. Siapa tahu. Doakan ya. Ya, amin. Jodoh kan nggak ada yang tahu tuh. Curhat. Enggak ada yang tahu. Mari kita lanjut. Nggak ada yang tahu tapi udah dikasih tahu Tuhan nggak mau.
Boleh ora padha karepe. Gimana sih? Itu tadi adalah agenda di bulan November dan juga sudah di-spill Mas Dedi. November nanti akan ada apa? Stay tune. Di Desember nanti juga akan ada apa? Ada temu donor juga hari relawan. Tapi nanti akan ada acara apa? Kita tunggu. Akan ada siapa? Ada saya pastinya. Ada dia. Siapa tahu nanti Darboy mau datang. Iya benar. Ada Darboy nih sobat ambiar semuanya ya. Darboy terus Guyon Waton. Denny Caknan. Happy Asmara. Namanya aja Happy, lagunya ambiar. Oke, lanjut. Mbak Isna. Apa? Apabila ada yang membutuhkan darah, itu step-stepnya gimana, Mbak? Jadi apabila yang membutuhkan darah bisa langsung datang ke PMI. Kalau untuk pelayanan permintaan darah kita buka 24 jam. Oke. Ya, bisa langsung datang ke PMI, ke bagian front office atau bagian CSO di sana dengan cara membawa 1 surat pengantar dari rumah sakit, 2 sampel darah pasiennya. Seperti itu. Nanti bisa segera dilayani di sana. Untuk proses pemenuhan darahnya itu kurang lebih 2-3 jam tergantung jenis darahnya diminta. Oke. Itu kenapa bisa sampai 2-3 jam? Kadang kan ada orang tuh yang nggak terima gitu loh. Ini ditunggu dulu ya Pak, Bu, sampai 2-3 jam gitu. Kenapa sih lama banget, kan katanya ada stoknya. Kenapa lama gitu? Apa penyebabnya? Stok darah kami itu kan belum, istilahnya masih darah yang siap pakai ya gitu. Nah, kenapa ada proses 2-3 jam? Karena nanti setelah sampel darah pasien datang, kita mulai periksa, ada namanya proses cross matching. Jadi emang darah itu harus di-matchingkan gitu kan. Tidak hanya jodoh ya yang jadi harus match. Harus di-matchingkan antara ini sampel darah pasiennya sama stok darah di PMI Solo itu matching apa enggak, untuk cocok apa enggak. meminimalisir reaksi transfusi. Iya, betul. Intinya itu sebenarnya. Intinya itu gitu. Jadi emang ada prosesnya. Ya, tapi sebelum jauh ke PMI, ketika ada pasien atau keluarga kita yang butuhkan darah itu kemudian disampaikan dari rumah sakit, ini butuh darah gitu. Yang harus kita lakukan ya tanya ke rumah sakit dulu, jangan langsung ke PMI. Tanya ke rumah sakit dulu, ini butuhnya darah apa, berapa. Kemudian kalau datang ke PMI kita harus ngapain? Itu kewajiban rumah sakit untuk memberikan keterangan. Untuk mengedukasi. Karena apa? Karena kalau sampai PMI pun ya kita butuh surat permintaan darahnya, sampel darahnya. Lah itu yang punya pasien siapa kan ya rumah sakit. Jadi artinya datang ke PMI itu segala ininya sudah ada. Administrasinya. Kami bekerja ini berdasarkan SOP. Jadi kalau nggak sesuai pun juga kita nggak bisa mengerjakan. Artinya untuk mengerjakan itu butuh waktu 2-3 jam tadi. Tetapi bisa lama karena ada kendala itu tadi. Ada kendala tadi. Oke. Jadi kalau butuh darah pastikan detail dulu, tanya ke rumah sakit butuhnya apa, berapa, apa yang harus dibawa dan lain sebagainya, itu tanya ke rumah sakit gitu loh. Jangan mau kalau rumah sakit cuman butuh darah silakan datang ke PMI, jangan mau. Soalnya ada juga seperti itu. Jangan mau kayak gitu. Karena kalau harus ke PMI itu pasti harus ada surat sama sampelnya ya. Jadi nggak bisa cuman sekedar saya butuh darah ini, gitu. Ya nggak bisa, nggak akan dilayani. Gitu. Soalnya sering terjadi sini, Mbak saya butuh darah golongannya A. Gitu. Bapak golongannya A tapi yang dibutuhkan jenis darahnya apa? Golongannya A Mbak gitu. Di PMI Solo ada nggak golongan A gitu? Lah itu golongan A kan banyak ya. Ada tadi disebutkan saya di awal ya, ada PRC, ada whole blood, ada trombosit, ada FFP gitu. Makanya perlu dipastikan ke rumah sakit yang dibutuhkan apa. Termasuk juga resusnya. Karena resus itu kan ada resus positif sama negatif. Di mana memang stok darah kami saat ini kita hanya nyetok yang resus donor positif. Kalau yang negatif emang kita stok data. Ada database-nya. Gitu. Karena takutnya yang membutuhkan kan sedikit ya. Negatif itu ya. Oke, luar biasa. Jadi jangan panik. Kadang ini butuh darah langsung panik, langsung datang ke PMI. Tapi tarik nafas, buang nafas dulu, tanyakan. Ini butuhnya darah berapa kof, golongan darahnya apa, jenisnya apa, dan apa yang harus saya persiapkan untuk menuju ke PMI. Apalagi kan kalau yang itu kan emergency ya. Mungkin kalau emergency ya wajar lah, manusia pasti ada paniknya, ada ininya. Tapi untuk buat ibu-ibu yang persiapan mau lahiran kan sebenarnya ini agak panjang ya Mbak. Iya. Maksudnya persiapannya lebih jauh gitu loh. Nah ini bisa mungkin lebih diurusnya sejak dini. Nih
kira-kira HPL-nya kapan, di rumah sakit mana, kemudian bisa meminta rekomendasi dari rumah sakit dulu, sampelnya bisa dikirimkan ke sini, nanti sewaktu-waktu kapan-kapan bisa, kalau misalnya dibutuhkan bisa langsung kita kirim gitu. Dan yang lebih praktisnya lagi, hampir seluruh rumah sakit kita sudah terkoneksi dengan namanya bank darah rumah sakit. Ya, jadi di Solo ini sudah belasan rumah sakit itu terkoneksi dengan PMI. Dan di rumah sakit juga sudah ada TV informasi yang menyampaikan bahwa stok ketersediaan darah kita itu secara real time. Itu bisa dilihat. Jadi kalau di rumah sakit bisa kelihatan stok darahnya PMI berapa, termasuk yang disampaikan Mbak Isna tadi, komponen-komponennya itu juga sudah jelas. Betul. Begitu. Betul. Jadi jangan panik ya. Kalau ada yang membutuhkan darah, kuncinya jangan panik. Ya. Apapun itu jangan panik. Takutnya nanti malah bolak-balik makan waktu yang lebih lama. lagi. Oke, luar biasa. Begitu informasi bulan November ya. Akan ada apa? Pokoknya stay tune terus. Akan ada apa? Akan ada gimana? Atau ada apa-apa gitu. Pokoknya stay tune terus aja. Kalau mau daftar ngadain acara donor darah masih bisa ya. Masih bisa. Nanti bisa hubungi P2D2S di nomor di bawah ini. Potongan nanti bisa silakan DM aja atau tanya. Nanti pasti dijawab kok. Betul. Karena kita hampir ada di semua sosial media. Yes. TikTok aja kita punya, coy. Tapi ini loh, Dek. Ini sosial media sedang tidak baik-baik saja. Iya, sudah tidak baik-baik saja. Semalam yang kehilangan followers berapa orang ya? Tapi alhamdulillah punya PMI aman. Aman. Karena dengar-dengar sih followers yang hilang itu adalah followers bot ya, atau robot. Ya, robot. Nah, PM itu baik-baik saja, berarti bisa dipastikan. Alhamdulillah. Bukan robot. 18.000 orang itu asli ya. Itu kalau dikumpulkan di Stadion Manahan tuh kurang Stadion Manahan. 18.000 orang loh. Iya percaya. Keren kayaknya deh. Keren dia. Udah seluruh followers gitu ya kan di Stadion Manahan. Nanggap dia. Bisa ya. Reok bisa. Dia apa? Dia yang only apa? Oke. Gitu aja podcast pada hari ini. Baisna, apa? Sebelum mau ditutup dulu enggak? Atau mau yang disampaikan dari P2? Kalau dari P2 kita nggak bosen-bosen. Kita ini kalau awal bulan gini emang kita lagi ini teman-teman dari koordinator donor yang sudah biasa donor kan emang kita WA satu-satu nih. Kita WA, kita undang follow up donor. Iya, follow up lagi gitu kan. Kita ingatkan tanggal terakhir donor kapan gitu. Menginformasikan saja bahwasannya di bulan November ini kita masih ada beberapa tanggal yang masih memungkinkan banget untuk mengadakan donor darah. Monggo teman-teman semuanya bisa menghubungi kami di P2D2S atau bisa datang langsung ke PMI Solo di lantai 3 ya. Oke, di ruang P2D2S. Karang Taruna, masjid, gereja, instansi, bank, hotel, apapun itu, monggo bisa. Perkumpulan goes bapak, ibu-ibu, adik-adik. Oh, bisa. Adik-adik loh umurnya. Oh iya, adik-adik. Oh iya ya, rong saya adik-adik ya. Mbak-mbak, mas-mas berarti. Bisa. Oke. Ya, mau ada tambahan? Apa info tambahan apa? Gak ada sih, Mas. Nggak ada. Jauh kowe nah. Diinformasikan. Ya. Kalau nggak ada, Jadi ini ada kabar baik ya dari Wali Kota Surakarta. Sampai akhir bulan BST masih gratis. Jadi bisa dimaksimalkan ya. Betul. Teman-teman yang biasa donor di PMI, ya kan ribet pakai motor atau pakai mobil ya, atau males kan hujan terus nih. Ya, sore seringnya hujan, jadi bisa memaksimalkan BST atau Transjateng kan lewat depan PMI ya. Iya. Bukan Transjateng, BST doang. BST. Kalau Transjateng di Semarang dong. Yang merah itu bukan Transjateng deh. Bukan, Pak. Itu BST. Solo Purwoda. Oh, Solo Purwoda. Tumpang. Lintas provinsi. Ya itulah. Intinya masih gratis sampai Desember ya. Semoga tahun depan juga masih gratis. Jadi bisa memaksimalkan itu untuk jalan-jalan. Ya kan males biasanya rumahnya jauh atau dari arah timur, barat, selatan ya, pakai motor jauh bisa pakai BST. Oke, luar biasa. Distiri iso bubuk nang jero. Nah. Iya. Kebablasan Kebablasan doh. Kan bayar balik meneh lah. Balik meneh lah.
Oke, dan juga sampai akhir tahun ini nanti insya Allah es krim sama kopinya masih gratis ya. Masih. Insya Allah. Insya Allah masih gratis ya. Masih. Mau pilih yang mana? Jok sak jok saya iso pokoknya. Jok sak jok saja iso. Tur khusus pendonor. Astagfirullah ya. Astagfirullah. Kemarin aku mau coba untuk mengambil setetes tapi langsung gitu. Nah, juga setetes dong. Kan tetes terakhir. Koran. Oke, gitu aja buat sahabat PMI semuanya. Sampai jumpa di Japri PMI Solo selanjutnya. Dadah. Dadah.